Seru, Man United dan Man City bakal rebutan Bastoni. Duo tim besar Premier League, Manchester United dan Manchester City, dikabarkan bakal berduel untuk memperebutkan bek Inter Milan, Alessandro Bastoni. Bek Italia tersebut merapat ke Giuseppe Meazza saat masih remaja. Ia diangkut dari klub Atalanta. Dalam beberapa musim terakhir, Bastoni tampil solid dan jadi langganan lini belakang Inter. Ia kerap jadi pemain inti saat Nerazzurri dilatih Antonio Conte. Ia juga sempat membantu Inter meraih Scudetto. Kini Bastoni masih setia mengawal lini belakang Nerazzurri di era Simone Inzaghi. Bastoni diincar Tottenham. Penampilan apik Alessandro Bastoni kemudian disebut mengundang perhatian Tottenham. Namun ini wajar karena klub tersebut ditukangi oleh Antonio Conte. Spurs disebut ingin membelinya pada musim panas 202 kemarin. Tapi agen Bastoni, Tullio Tinti, menegaskan bahwa sang klien bakal bertahan di Inter. Bastoni pasti akan tetap di Inter. Ia punya kontrak dengan Inter, tegas Tinti, via Sportsmole. Ia senang bermain di Inter dan tidak ada masalah, saya menghormati kontrak. Jika mereka memanggil saya, tidak ada masalah, serunya. Bastoni jadi rebutanmu dan City. Tullio Tinti memang sudah menegaskan bahwa Alessandro Bastoni akan tetap bertahan di Inter Milan. Namun masa depan bek 23 tahun tersebut cukup abu-abu. Pasalnya kontraknya akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Inter Milan tentu saja harus bergerak cepat untuk mengamankan masa depan Bastoni. Ex-manajer Man City, Grealish tak pantas dihargai 100 juta pound. Mantan manajer Manchester City Sven Goran Eriksson memuji kualitas Jack Grealish. Namun, Eriksson ragu Grealish pantas dibanderol 100 juta pound sterling. Winger berusia 27 tahun itu bergabung Man City setelah ditebus seharga 100 juta pound dari Aston Villa pada musim panas 2021. Transfer Grealish memecahkan rekor transaksi pemain termahal dalam sejarah sepak bola Inggris Raya. Meski demikian, penampilan Grealish bersama The Citizens dinilai belum memenuhi ekspektasi. Grealish cuma mengemas 3 gol dan 3 assist dalam 26 penampilan untuk City di Liga Inggris 2021-2022. Padahal pemain internasional Inggris itu sukses membukukan 6 gol plus 12 assist dalam jumlah penampilan yang sama di musim terakhirnya dengan Villa. Saya kira dia, Grealish, masih layak dipanggil timnas, kata Eriksson kepada Boyle Sports, yang dikutip MEN. Apakah dia akan menjadi starter di Starting sih? Saya tidak tahu, tapi secara teknik dia itu sangat bagus. Dalam situasi 1 lawan 1 dia sangat bagus. Man City punya masalah jelang lawanmu, John Stones terlatih-tatih keluar lapangan. Manchester City diprediksi menghadapi musim Liga Inggris tanpa jasa John Stones setelah sang bek terlatih-tatih dalam hasil imbang 3-3 timnas Inggris melawan Jerman. John Stones dipilih dalam 3 bek bersama Eric Dier dan Harry Maguire pada pertandingan di Wembley. Namun, sang bek hanya bertahan 37 menit sebelum harus digantikan rekan setimnya di Man City, Kyle Walker, karena masalah cedera. Pemain berusia 28 tahun itu awalnya mencoba untuk mendukung serangan balik Inggris namun terhenti karena masalah hamstring. Kini timnas Inggris dan Man City hanya bisa menunggu untuk pemeriksaan medis lebih lanjut untuk mengetahui sejauh apa cedera yang dialami John Stones. Dan jika John Stones mengalami cedera serius, maka dia tak ada masuk daftar pemain Man City melawan Manchester United-mu. John Stones telah tampil dalam 7 pertandingan untuk Man City musim ini dan menyumbang 1 gol dan 2 assist. Man City juga bisa kehilangan John Stones pada pertandingan derby Manchester melawan Man U. Pertemuan Man City vs MU jadi derby menarik akhir pekan setelah sehari sebelumnya ada derby Arsenal vs Tottenham Hotspur. Riyad Mahrez gak lagi penting untuk Man City. Jangan salah sangka, Riyad Mahrez diyakini masih punya banyak hal untuk ditawarkan kepada Manchester City. Menit bermainnya mungkin berkurang, tapi tidak dengan perannya. Musim ini, Mahrez mulai jarang mendapatkan kesempatan jadi starter di Man City. Dia masih jadi pemain penting, tapi tidak lagi jadi pemain utama pilihan Josep Guardiola. Musim 2021-22 lalu,
Mahrez membuktikan diri sebagai top scorer Man City di semua kompetisi dengan 21 gol. Namun, musim ini dia baru 3 kali jadi starter di EPL. Winger Algeria ini sudah 31 tahun, jadi dia harus rela kalah saing dengan pemain-pemain muda Man City lainnya. Masih sangat penting, situasi Mahrez ini juga diamati oleh analis Liga Inggris, Noel Whelan. Dia tahu bahwa ada banyak pemain muda dalam tim Man City sekarang, tapi bukan berarti peran Mahrez tidak lagi dibutuhkan. Dia pemain yang sangat fit, bahkan di usia 31 tahun. Pastinya Anda ingin membawa Mahrez dalam tim Anda di setiap pekan, kata Whelan di Football Insider. Dia menyadari ada generasi yang lebih muda di sana, tapi dia jelas bisa jadi pemain luar biasa yang datang dari bangku cadangan. Mahrez masih bisa menawarkan banyak hal. Dia pemain yang bisa menciptakan sesuatu dan memenangi pertandingan seorang diri, imbuhnya. Jelang derby Manchester, intip rekor Pep Guardiola saat bertemu Mu, tak terkalahkan sebelum gabung Man City. Manchester City akan menjamu tetangganya, Manchester United Mu, dalam laga pekan ke-9 Premier League 2022/2023, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022, malam WIB. Untuk kesekian kalinya, Pep Guardiola akan membimbing tim asuhannya melewati ujian yang diberikan oleh The Red Devils. Pertandingan derby Manchester antara Man City dan Mu memang selalu jadi daya tarik tersendiri. Sementara pada saat ini, kedua tim terpaut 5 poin, di mana City berada di posisi kedua sementara Mu berada di posisi kelima. Pertemuan Man City dan Mu tak sekadar hanya seru karena persaingan kedua tim sebagai rival sekota, tapi bagaimana catatan Pep Guardiola tiap kali berhadapan dengan The Red Devils. Pertemuan pertama Pep Guardiola dengan Mu setelah menjadi pelatih Man City datang pada tanggal 10 September tahun 2016. Bertanding di Old Trafford, Man City menang tipis 2-1. Sejak saat itu, hingga tanggal 6 Maret tahun 2022 lalu, Pep Guardiola sudah 16 kali membimbing Man City menghadapi Mu. Ada 8 kemenangan berhasil diraih Man City atas Mu selama ditangani Pep Guardiola, di mana 2 hasil imbang dan 6 kekalahan jadi hasil lainnya.